Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 26 Desember tahun 2025 adalah Pesta Santo Stefanus, martir pertama. Stefanus adalah murid yang bersama Saulus dari Tarsus belajar pada Gamaliel di Yerusalem. Menurut tradisi, seperti halnya Saulus, Stefanus adalah gambaran sebuah komunitas Yahudi Helenistik yang hidup untuk mengabdikan diri pada studi dan penafsiran kitab suci. Dia mengalami pertobatan setelah mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul bab 6-7 memberikan kita gambaran mengenai keunggulan Stefanus dalam menghadapi para rabi Yahudi, penahbisannya sebagai diakon gereja Yerusalem, dan kemartirannya. Pesta ini dicatat dalam Martyrologium Nicomedia tahun 361 dan dalam Lectionarium Yerusalem tahun 415. Pesta ini menyebar di Eropa pada abad ke-5. Di Roma, Gereja Santo Stefanus Rotondo al Celio yang didirikan oleh Paus Simplicius tahun 461 menjadi salah satu bentuk penghormatan gereja kepada Santo Stefanus sejak awal. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8-10, dilanjutkan dengan bab 7 ayat 54-59. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka
dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serempak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keberanian iman. Pada hari ini, kita merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama dalam gereja. Dia adalah salah satu dari 7 orang diaken yang dipilih untuk menjalankan tugas pelayanan yang tak bisa lagi dilayani oleh para rasul, yakni pelayanan meja atau pelayanan sosial karitatif, teristimewa pelayanan pembagian makanan bagi para janda. Maklumlah, para janda di dunia Yahudi pada zaman Yesus tergolong miskin dan rentan sehingga membutuhkan perlindungan. Setelah kematian suami mereka, secara penuh mereka harus berlindung pada keluarga suaminya atau keluarga ayahnya untuk pemenuhan keperluannya. Ini demikian karena para janda sendiri tidak mempunyai pekerjaan selain bergantung pada suaminya.
Sejak awal, para janda ini sudah mendapatkan perhatian kasih dari para rasul, sehingga para rasul menginisiasi dan mengorganisir pembagian makanan kepada para janda. Namun pekerjaan itu begitu menyita waktu para rasul, sehingga pewartaan firman Allah agak terbengkalai. Itulah sebabnya para rasul meminta jemaat untuk memilih orang-orang yang cakap, terkenal baik, penuh roh dan hikmat, sehingga dapat membantu para rasul dalam urusan ini. Maka dipilihlah 7 orang yang cakap untuk melakukan tugas itu. Salah satu dari ketujuh diaken itu adalah Stefanus, yang menurut sumber-sumber kuno berperan sebagai koordinator para diaken. Mereka disebut diaken karena melakukan pelayanan diakonia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul menampilkan Stefanus sebagai seorang diaken yang berwibawa dan penuh hikmat, unggul dalam pengajaran dan kesaksian hidup. Tak mengherankan kalau Kisah Para Rasul mencatat khotbah Stefanus yang terpanjang dalam Perjanjian Baru. Khotbah tersebut berisikan hikmat keselamatan Allah. Mengapa tidak? Dia adalah seorang yang bersama Paulus belajar dari Rabi Gamaliel, sehingga ia paham betul akan Perjanjian Lama. Santo Stefanus lalu mampu menghubungkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai pemenuhan perjanjian Allah. Kelak Santo Paulus juga secara tak langsung mengikuti Santo Stefanus dan melakukan hal yang serupa dalam bentuk berbeda. Kita belajar dari Santo Stefanus yang memberi hidup bagi Allah. Ia menggunakan hikmat dan kecakapannya untuk Allah dan bukan untuk dirinya sendiri. Kita juga belajar dari Santo Stefanus untuk teguh dan berani menghadapi pelbagai tantangan dalam kehidupan dan tidak menjadi seorang pengecut berhadapan dengan problem, penderitaan, dan ancaman. Inilah keberanian iman kita sebagai umat beriman. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.